dan Teaching Factory sudah hadir bersama kita di Zoom. Baiklah, saya berikan ke moderator Bapak Samsa Rizal untuk memimpin materi pengelolaan keuangan BLUD dan Teaching Factory. Kepada Bapak Samsa dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Linda selaku MC. Selanjutnya, selamat siang Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah atau yang mewakili. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara yang baik ini sampai dengan selesai dan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Baik, acara selanjutnya akan ada pemaparan terkait dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Teaching Factory yang akan disampaikan oleh Bapak Turijin Grade Ais Embus, PhD. Izin menyapa Bapak Turijin. Apakah sudah bergabung Bapak? Sudah Mas, apa suara saya bisa jelas? Sudah jelas Pak, baik Pak. Baik Pak, langsung saja Pak, tanpa membuang waktu terlalu banyak. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Turijin untuk dapat menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga demikian. Mungkin kami hanya semacam besarannya saja karena nantinya Bapak Ibu kan ada narasumber ya. Ada narasumber yang memang bisa diminta untuk menjelaskan secara detail Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jadi sebenarnya TEFA itu bukan barang baru gitu ya. Jadi barangkali Bapak Ibu sudah sering melihat ya mungkin sekolah lain atau mendengar ya. Kemudian juga mungkin barangkali sudah ada yang merintis ya. Mudah-mudahan sudah tidak perlu sangat detail. Memang ada beberapa persyaratan yang kita harapkan dalam Bapak Ibu mengembangkan TEFA. Bapak Ibu, jadi nanti kami berdua ini dengan Pak Toto. Jadi saya mungkin TEFA dulu ya, karena TEFA barangkali menjadi bagian daripada BLUD, karena BLUD itu isinya sebenarnya semacam aset, selain aset, tapi juga memang produk-produk TEFA ya. Sebenarnya produk TEFA itu bukan utama, tapi yang utamanya sebenarnya kompetensi siswa yang ditingkatkan melalui pembelajaran TEFA-nya. Mungkin saya mohon izin share ini sedikit tayangan saya barangkali untuk supaya mendapat Bapak Ibu lihat gambaran gitu ya. Jadi mohon izin share saya sedikit. Ya. Mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu ya. Jadi kami sudah memang mengembangkan TEFA di Direktorat itu sejak tahun 2008 ya. Itu ADB Invest ya, tapi belum maksimal. Kemudian juga kami waktu itu juga 2011 melalui Cedifed ya, juga kami langsung dengan narasumber yang original ya dari Jerman, kemudian juga dengan partnership-nya dari BKL sebagai supporting narasumber, kemudian juga di tahun 2016 sampai 2019 kami juga menyiapkan semacam bantuan ya, Direktorat menyiapkan bantuan sekitar dalam waktu itu 1.200 ya, baik negeri maupun swasta. Kemudian 2019 kita lanjutkan dengan revitalisasi, juga isinya ada TEFA, ya, karena memang TEFA itu merupakan model pembelajaran terakhir yang paling efektif, efisien untuk meningkatkan kompetensi, bukan hanya kompetensi siswa supaya kompeten, tapi juga dengan TEFA itu secara tidak langsung anak didik kita itu bisa melihat
ataupun mengadopsi menjadi semacam wirausaha ya, karena begitu misalkan membuat roti di di pariwisata, dari awalnya milih tepungnya, belanja macam-macam, kemudian membuat, mengkreasi, kemudian menjual, itu kalau anak didik kita memang punya passion untuk wirausaha, itu langsung bisa mengadopsi sendiri di rumahnya, dan ini sudah banyak. Jadi memang TEFA itu banyak sekali manfaatnya ya. Kalau sudah TEFA sekolahnya ya barangkali bisa menjadi tempat praktek atau PKL ya, karena sudah TEFA prinsipnya kan memang pembelajaran yang semuanya dikondisikan sesuai dengan industri. Ya. Kemudian yang kelima, sampai sekarang ini kita juga melalui SMK COE atau PK, walaupun hanya satu kompetensi, tapi kan prinsip sekolah PK atau COE itu kan penggerak ya. Jadi sebelum menggerakkan keluar, barangkali Bapak Ibu, kalau TEFA-nya nanti sudah bagus, TEFA yang sekarang ini yang konsentrasinya ke kompetensi atau konsentrasi keahlian tertentu, jadi ditularkan ke yang lain kompetensi. Jadi prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu, kalau kegiatan fisik tadi yang dijelaskan Bu Wayan dan tentang RAG juga, itu memang kita dari dulu memang dikesampingkan ya, dulu mesti utamanya fisik ya, padahal sebenarnya suksesnya satu kegiatan atau program atau sistem itu adalah SDM-nya. Sehingga ini sebenarnya non fisik itu kita meningkatkan kapasitas, kapabilitas ya, kompetens itu SDM-nya di sekolah. Bukan hanya kepala sekolahnya, bukan hanya gurunya, tapi semua staf, termasuk unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi kita sebenarnya kesuksesan satu sistem, barangkali sekolah PK kita kembangkan itu 70% ya, itu dari SDM-nya. Sehingga sebenarnya kegiatan-kegiatan non-fisik ini lebih banyak mendorong interaksi antara SDM di sekolah maupun dengan pihak luar. Jadi nanti sekolah akan kawan-kawan di sekolah akan banyak berinteraksi yang tadinya barangkali mungkin sudah, tapi barangkali dengan disediakannya fasilitasi pembiayaan, kemudian kegiatannya, sehingga setiap kegiatan tadi sudah disampaikan Bu Wayan harus ada outputnya, ya, sehingga barangkali itu perlu dikondisikan agar output itu atau program-programnya itu harus diartikan adalah program sudah kesepakatan bersama. Ya. Jadi kita harapkan dengan pembauran baik staf, guru, ya maupun unsur yang ada di dalam sekolah itu nanti bisa berpartisipasi membuat warna hitam putihnya sekolah ya dengan diskusi. Jadi banyak persiapan ya, kemudian juga banyak pertemuan, kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan sosialisasi dan workshop. Itu intinya sebenarnya adalah kita ingin bahwa kawan-kawan di sekolah itu memang mempunyai pemahaman sama terhadap apapun ya, satu program, apalagi ini program baru. Jadi mohon, saya kira ini sangat penting sekali ya, sehingga kalau sudah punya pemahaman bersama, programnya memang program ditetapkan bersama, sudah tidak bisa lagi mengelak ya, bahwa keberhasilan pun harus keberhasilan atas nama bersama. Jadi bukan nama individu, kepala sekolah, bukan. Jadi memang satu sekolah. Jadi memang TEFA ini Bapak Ibu berangkat kita memang akhirnya sebenarnya kita tujuannya meningkatkan kompetensi supaya nanti memang diterima atau selaras dengan kebutuhan tenaga kerja. Ingat bahwa tahun-tahun sebelumnya BPS itu mengeluarkan statement bahwa unemployment kita atau tidak pekerjaan lulusan SMK tertinggi, sehingga dengan model pembelajaran TEFA itu diharapkan sebenarnya bisa mengantisipasi ya, walaupun barangkali ini agak sulit ya, apalagi sekarang kalau TEFA kan memang harus
kondisinya harus banyak persyaratan memang idealnya seperti di lapangan kerja. Nah, Bapak Ibu, konsepnya sendiri saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Jadi diawali dari PP 41 dari Kemenaker, Bapak Ibu. Jadi sekolah vokasi sebenarnya harus ada teaching factory atau pabrik dalam sekolah, itu di PP nomor 41 tahun 2015, ya. Kemudian juga harus ada TUK, ya. Kemudian juga harus ada LSP, itu Bapak Ibu bisa melihat lebih dalam di PP nomor 41. Tetapi memang di situ ada penjelasan bahwa kalau memang tidak bisa mengadakan, itu bekerja sama dengan pihak lain. Baik TEVA yang mungkin bisa dilaksanakan di industri ya, teaching factory-nya. Kemudian TUK juga pihak lain, LSP juga pihak lain. Jadi bekerja sama. Seperti yang sekarang kita barangkali kalau sudah LSP P1, alhamdulillah, TUK saya kira nggak masalah Bapak Ibu ya. Kemudian juga di Permendikbud nomor 34/18 di SMP itu sudah jelas bahwa kita harus pakai teaching factory. Jadi saya kira kalau konsep Bapak Ibu mungkin saya kira Bapak Ibu semua sudah memahami Bapak Ibu ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu di lapangan nanti narasumbernya barangkali langsung saja diminta untuk menjelaskan tahap-tahapannya, karena yang paling prinsip bahwa TEVA itu bukan unit produksi, ya. Jadi TEVA itu model pembelajaran. Jadi sebagai model pembelajaran, jadi harus ada perangkat pembelajaran, Bapak Ibu. Ya. Kemudian lingkungan atau ruangan praktek, ya itu semuanya harus sudah dikondisikan mendekati standar industri, Bapak Ibu. Standar industri Bapak Ibu jangan dikategorikan yang industri besar, Bapak Ibu. Jadi sekarang kita harus melihat ke bawah ya. Kalau memang sementara ini kita kiblatnya atau benchmarkingnya ke industri besar, saya kira mungkin sudah mulai ya, bahwa kita banyak industri turunan ya. Bukan hanya di manufaktur, tapi juga di bidang lain, pertanian, kemudian perikanan, itu yang turunannya di bawah. Justru sekarang mungkin kita perlu melihat langsung di istilahnya akar rumputnya Bapak Ibu. Jadi industri itu ya tempat usaha yang memang bisa dijamin ya dapat keberhasilannya dan memang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak usah industri yang besar, tapi contoh-contoh yang kecil pun saya kira malah itu yang bagus Bapak Ibu. Apalagi kita sekarang mencoba meningkatkan dari tingkat pedesaan ya, SDM-nya, termasuk lulusan SMK-nya, ya kita bergerak dari sasaran untuk di desa-desa, sehingga kita tidak perlu nanti untuk berurban ke kota, tapi di desa sudah akan berkembang menjadi di kota, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, jadi sebagai model tadi sudah, ya saya kira sudah hafal Bapak Ibu ya. Jadi berbasis produk. Jadi TEVA itu produk itu harus sesuai dengan kompetensinya. Jadi TEVA Bapak Ibu itu bisa diterangkan berbasis kompetensi, satu kompetensi satu TEVA, ya, atau barangkali bisa multi kompetensi, ya, satu TEVA barangkali bisa sudah mengakomodasi kepentingan untuk semua kompetensi, seperti di SMK perawat itu ya, saya lihat ada kompetensi yang bisa memang kalau kita buka misalkan poliklinik, itu sudah semuanya kompetensi bisa terwadai di situ. Tapi beberapa memang tidak bisa,
bahkan kadang-kadang beberapa yang sifatnya jasa itu agak perlu ekstra, ya, ekstra dalam artian memang perlu out of the box, ya, karena memang pembelajaran yang TEPA ini perlu mencari terobosan-terobosan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tujuannya Bapak Ibu, memang ini klasik ya, tapi memang ini memang betul sekali. Jadi hampir semua institusi atau lembaga pendidikan sekarang sadar Bapak Ibu bahwa memang makin sulit kita mencari pekerjaan, apalagi musim COVID, ya, perusahaan banyak yang gulung tikar, kemudian perusahaan besar juga sekarang sudah mulai mengurangi tenaga kerja karena sudah barangkali kena dampak atau menggunakan teknologi 4.0, ya, sehingga barangkali memang dunia berusaha, ya, atau usaha itu barangkali menjadi alternatif yang sangat menjanjikan Bapak Ibu, ya. Jadi banyak sekali barangkali potensi-potensi usaha yang barangkali walaupun kawan-kawan adik-adik kita SMK itu mengejarnya kompetensi, tapi sebenarnya di lapangan itu yang paling enak sebenarnya itu berusaha, ya, berusaha. Jangan diartikan wirausaha yang besar-besar, sekali lagi juga kita usaha yang tingkat kecil, ya. Jadi mikro, super mikro, barangkali makro ke atas, tapi kita mungkin yang bawah. Jadi memang kita dengan TEPA kita harapkan memang secara tidak langsung, ya, Bapak Ibu guru yang membimbing atau barangkali anak didik yang memang punya passion untuk usaha itu dengan memperhatikan urutan kegiatan TEPA, ya, beberapa TEPA itu bisa langsung diadopsi. Seperti saya lihat beberapa yang di Tetap Buka, Tetap Busana itu anak didik kita ya sudah langsung begitu TEPA-nya membuat misalkan baju, ya, kemudian menjualnya, sekolahnya, mereka bisa langsung buka di rumah sendiri, ya, saya lihat banyak sekali. Ini contohnya, memang hal-hal yang lain yang perlu modal besar saya kira memang agak sulit, tapi sekarang ini yang kecil-kecil saya kira mudah, ya, termasuk juga servis sepeda motor, ya, begitu langsung bersama dengan AHAS, anak didik kita itu bisa langsung berusaha. Kemudian kedua sebenarnya idenya, kalau sekolah kita, beberapa sekolah kita sudah memang TEPA-nya sudah sama persis, ya, kondisinya dengan tempat di lapangan atau di industri, jadi ya kenapa kita harus cari tempat untuk PKL? Jadi di sekolah itu sendiri bisa kita sebagai PKL. Ini rencana, walaupun barangkali ini perlu administratif pengesahan, tapi arahnya ke sana, ya. Jadi karena kita tahu bahwa Ibu kita 5 juta siswa didik, berarti setiap tahunnya sepertiganya kan perlu PKL, ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihatin data industri, ya, walaupun kelihatannya banyak, tapi sekarang saya kira akan sulit, ya, apalagi PKL kita kan sekarang dituntut tertentu, ya, 6 bulan sampai berapa tahun kalau tidak salah itu. Sehingga saya pernah langsung ke perusahaan, kayaknya memang mereka juga milih-milih yang diterima PKL, ya. Biasanya inilah yang menjadi kendala, sehingga dengan TEPA yang sudah maju, ya, saya kira kita harus bisa mengatasi problematik PKL dengan memanfaatkan keberadaan TEPA yang sudah berdiri dengan baik, ya. Kemudian tadi perusahaan betul Bapak Ibu, ya, kita memang tadi itu kita kepengen anak didik kita itu walaupun spektrum kurikulum, ya, strukturnya tidak untuk berusaha, tapi dengan TEPA merupakan switcher, ya, switcher yang sangat ampuh, ya. Dari anak tadinya hanya kompeten, ya, nanti diuji oleh misalkan LSP kompeten, tapi barangkali dengan TEPA mereka ya langsung juga bisa usaha, ya.
Makanya TEFA juga sebagai switcher dari kompeten anak-anak yang ya barangkali bekerja karena sudah melihat peluang dengan TEFA, sehingga mereka bisa beralih, oh saya mau berwirausaha. Bapak Ibu, prinsipnya jelas Bapak Ibu ya, jadi berbasis produk, jadi barang jadi. Sebenarnya barang jadi itu, barangnya sendiri, itu media belajar. Di mana media belajar ini kan kita analisa capaian kompetensinya ya, yang untuk diajarkan ke siswa. Jadi sebenarnya media belajar ini bukan produk utama, tapi produk utamanya adalah tadi kompetensi siswa. Ya, itu yang barangkali kita perlu sadari. Jadi memang TEFA ini sangat-sangat strategis Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, TEFA itu ya pasti harus dilengkapi dengan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dengan industri, misalkan sudah partnership dengan AHAS, kalau AHAS sudah pakai Jobseed, perangkat pembelajarannya ya Jobseed, ya. Jadi tidak perlu lagi ada apa itu silabus, ada macam-macam. Nanti kalau mereka dari AHAS diterima di AHAS juga atau di bengkel motor mobil yang sudah standar, itu tidak ada lagi pembelajaran, akhirnya Jobseed. Jadi Jobseed, ya itu yang sangat kita harapkan. Jadi kalau sudah TEFA itu memang ada tingkatan ya, sementara ini yang sudah dengan Jobseed berarti memang sudah go industri. Jadi tidak peserta didik mengerjakan langsung Bapak Ibu, gurunya memang sebagai pendamping ya. Jadi itu apa namanya prosesnya, tempatnya itu telah dikondisikan ya, sesuai atau mendekati standar studi. Jadi apa termasuk apa namanya aturannya, kemudian alur kerjanya, norma dan lainnya. Jadi sebenarnya sangat-sangat umum Bapak Ibu sekarang jadinya, karena TEFA itu sudah dikembangkan dari 2011 waktu itu ini, dan saya kira sudah sangat umum. Barangkali ada beberapa kawan kita yang mengembangkan poin-poinnya lebih nggak masalah, tapi prinsipnya seperti itu, bahwa TEFA itu adalah model pembelajaran yang dibuka sesuai dengan kompetensinya. Kalau unit produksi bisa tidak dengan sesuai dengan kompetensinya. Jadi barangkali pertanian di Tangerang, di tengah kota, akhirnya mereka membuka bukan pertanian TEFA-nya, tapi itu namanya unit produksi, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya barangkali nanti ada apa namanya contoh-contoh ya. Saya kira juga ini Bapak Ibu saya kira sudah sangat, apalagi sekarang media sudah di mana-mana pakai HP, Bapak Ibu bisa browsing contoh-contoh TEFA yang bagus gitu ya. Bapak Ibu tinggal bisa apa namanya menerapkan sistem apa namanya ATM ya, adopsi, tiru dan modifikasi. Ini hasil model saya kira sudah tadi, tapi mungkin Bapak Ibu barangkali tahap pengembangannya kalau ini sangat apa ya, sangat klasik ya, tapi sekarang Bapak Ibu banyak sekali media atau khususnya YouTube ya atau TikTok yang memang tentang TEFA. Kemudian Bapak Ibu sudah bebas ya, bisa melihat, bisa mengadopsi hal-hal yang sudah bebas, sudah free. Jadi tidak perlu sekali Bapak Ibu dari awal, ya kalau memang langsung saja inginnya apa sesuai dengan kompetensinya, nanti Bapak Ibu bisa memilih, ada contoh-contoh yang sudah di Maya, ya media Maya, di Google macam-macam, dan nanti Bapak Ibu bisa dengan biaya non-fisik tadi, Bapak Ibu minta narasumbernya langsung menjelaskan sedetil-detilnya Bapak Ibu. Nah ini beberapa contoh Bapak Ibu, ya ini sangat apa umum. Ya, ini ada mungkin ini di pertanian barangkali ya SMK Tegal Jawa Tengah. Ini ada produk yang memang langsung bisa dikemas, dijual langsung. Ini hasilnya Bapak Ibu.
Jadi yang simpel-simpel saja, ya, kalau ada jurusan pertanian khususnya, ini ya, yang memang komoditas yang simpel yang ada di lingkungannya. Bulan ini SMK Negeri 9 Bandung, Bapak Ibu, hotel ya, ini sesuai dengan konsentrasi atau kompetensi kaliannya. Contoh-contoh, jadi harus standar Bapak Ibu. Jadi hotelnya juga harus standar yang sekarang ini. Ini sekarang sangat pesat hotel-hotel Bapak Ibu ya. Jadi saya lihat beberapa contoh hotel hotel yang di SMK yang paling simpel saja, kuncinya itu masih kunci puter ya. Jadi sekarang di hotel itu ya sudah pakai magnetik, tidak pakai lagi kunci yang puteran ya atau anak kunci. Barangkali itu Bapak Ibu yang mungkin filosofinya kita memang harus menyesuaikan dengan industri. Nah ini sepeda motor, ini barangkali HM ya, Astra Honda Motor, ini yang banyak sekali diadopsi oleh kawan-kawan SMK karena memang biayanya relatif murah, tapi hasilnya bisa cepat. Ini kalau tidak salah ada tingkat-tingkatan ya, HM itu bisa hanya servis, bisa sambil jual spare, juga bisa jual langsung motornya. Jadi ini sangat-sangat menjanjikan. Barangkali di kawan-kawan yang punya otomotif ya, walaupun barangkali PK-nya bukan otomotif, tapi TV-nya barangkali bisa direalisasikan secepatnya di pelosok-pelosok, karena motor sekarang sudah di mana-mana. Ini bisa langsung menjadi sebuah ide ya, karena ini hanya butuh kecil, kalau tidak salah 60 square meter, dengan panel standar sudah bisa Bapak Ibu. Nah ini teknik elektro industri, ini biasanya tentang HP ya, HP yang elektronik, servis ya. Kemudian ini Monorogo, smartphone service, ini hanya contoh saja Bapak Ibu yang simpel-simpel saja yang banyak dibutuhkan. Saya lihat di daerah Ciamis sana di Gunung juga counternya di depan sekolah itu laris sekali ya, dengan level-level di kampung, servis HP dari anak-anak kita itu yang jurusan ini juga sangat-sangat laris Bapak Ibu. Nah ini tas Bapak Ibu, kalasan, ini, ya. Jadi memang itulah contoh Bapak Ibu. Kalau barangkali yang tingkat internasional, mungkin Bapak Ibu sudah dengar ini dari Kudus ya, dari Kudus yang sudah go internasional karena ini softwarenya sudah dipakai untuk Hollywood. Ya, ruangannya sudah desain memang bersama dengan mereka memang seperti ini. Jadi tempat prakteknya sudah tidak kotak-kotak, duitnya ada karena mereka itu dibantu oleh Jarum ya, Jarum Kudus, sehingga sangat mewah, dan ini memang sesuai dengan permintaan industri partnernya, sehingga hasilnya pun kualitas internasional. Ini sama Bapak Ibu kondisinya ya. Kemudian ini juga Bapak Ibu, ini hanya contoh-contoh saja Bapak Ibu. Ini sama juga ya tentang ruang belajarnya. Jadi ini anak-anaknya sekarang ini hampir dari seluruh Indonesia, bukan dari Kudus, ya ini di Kudus sekolahnya, tapi memang pilihan jadinya karena memang outputnya untuk konsumsi internasional. Sama juga ini Bapak Ibu, ini memang ya karena bantuannya komplit Bapak Ibu, ya. Jadi gurunya, ya, kesejahteraannya juga dibantu, kemudian SDM-nya ditingkatkan, fasilitasnya juga ditingkatkan, ya. Jadi sekarang ini sebenarnya semacam hanya modul saja untuk kita, tapi barangkali kami atau kita barangkali sulit untuk meniru, kecuali kalau barangkali di swasta ya, yang mungkin sudah punya modal banyak, barangkali bisa mengkondisikan seperti ini. Tentu saja barangkali yang penting sebenarnya outputnya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun ini inputnya gedungnya bagus, tapi outputnya tidak ada kemana, sasarannya tidak punya market tenaga kerja, kira akan sia-sia. Ini Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu saya kira itu saja yang barangkali untuk stimulan saja. Nanti Bapak Ibu sudah ada tadi dijelaskan bahwa di kegiatan non fisik itu ada kegiatan BLUT atau TEPA. Saya kira kalau Bapak Ibu yang sudah BLUT bisa TEPA, apalagi yang swasta TEPA saya kira harus bisa menjadi bagus ya, karena memang ini kesempatan dan kemudian dengan TEPA bagus sehingga lulusannya menjadi juga bagus. Baik Bapak Ibu, mungkin dari saya tentang TEPA sebelumnya sekian. Nanti dilanjutkan Pak Toto untuk menjelaskan masalah BLUT. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sodejin yang telah menyampaikan materinya secara detail. Baik, mungkin selanjutnya akan ada pemaparan Bapak Dr. Toto Sugiarto Arifin, MHum, terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Baik, kepada Bapak Toto, Bapak sudah hadir, Bapak? Baik, Pak Samsa. Baik, ini Pak. Sampai jam berapa saya, Pak Samsa? Biar Ini Bapak, mungkin sekitar 30 menit, Bapak. 30 menit. Oh, Iya. baik. Baik. Baik, Bapak. Terima kasih. Bapak, kami persilakan. Baik, saya izin share screen ya. Baik, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja karena waktunya sangat sempit ini. Saya akan menjelaskan tentang BLUD SMK. Tadi Pak Turijin sudah menyampaikan tentang teaching factory. Kenapa teaching factory itu penting? Karena BLUD itu memang tidak bisa dipisahkan dari teaching factory. BLUD ini diutamakan, khususnya BLUD ini adalah untuk SMK negeri, Bapak dan Ibu. Jadi swasta tidak perlu BLUD. Karena swasta dalam pengelolaan keuangannya sudah ada aturannya sendiri, sudah ada kebebasannya sendiri. Tetapi yang negeri ini memang ada hal-hal yang menghambat dalam pengelolaan keuangan secara fleksibel, sehingga diperlukan BLUD. Bapak dan Ibu, ada beberapa tantangan kenapa BLUD ini menjadi di sekolah negeri. Kenapa BLUD ini menjadi penting di sekolah negeri? Tadi Bapak Turijin sudah menyampaikan bahwa di SMK negeri itu ada produk atau jasa, barang dan jasa yang dihasilkan dari hasil pembelajaran atau dari proses pembelajaran. Tadi Pak Turijin sudah menyampaikan bahwa teaching tadi hasilnya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, tidak bisa digunakan secara optimal karena sekolah ada hambatan-hambatan khusus, hambatan-hambatan tertentu kalau produk itu dijual, kalau hotel itu digunakan oleh masyarakat umum, ini sekolah tentu saja harus menyetorkan seluruh hasilnya kepada pemerintah daerah. Jadi tidak bisa sekolah mengelola hasil-hasil dari belajar siswa tadi. Nah, ini yang pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, pendapat itu tadi harus oleh sekolah karena menggunakan fasilitas negara di dalam proses pembelajarannya. Yang kedua adalah yang ketiga itu lembaga-lembaga daerah dulu Bapak dan Ibu ya. Sekarang sebagian lah. Itu belum begitu concern terhadap BLUD. Itu DPRD-nya, Pemda, dan sebagainya. Sehingga sekarang kita mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan BLUD di sekolah menengah kejuruan, khususnya di SMK Pusat Keunggulan. Di SMK Pusat Keunggulan. Karena Bapak dan Ibu yang bisa menetapkan bahwa SMK A, SMK B menjadi SMK yang menerapkan BLUD itu adalah pemerintah daerah.
Jadi Direktorat SMK sifatnya fasilitasi yang termasuk di dalam program SMKPK ini. Jadi sifatnya fasilitasi. Sedangkan yang menetapkan sekolah itu BLUD dan bukan BLUD itu adalah pemerintah daerah. Nah, yang ketiga, bahwa warga sekolah kita juga banyak, mungkin bagian sekolah tertentu lah ya, sekarang ini masih belum paham apa itu BLUD dan bagaimana manfaatnya. Mudah-mudahan di dalam workshop nanti itu akan semakin jelas dan terang. Yang selanjutnya adalah sebagian besar SMK perlu pembenahan fasilitas dan SDM agar memenuhi persyaratan BLUD. Karena ada beberapa persyaratan terutama SDM ya, terutama bagaimana untuk menerapkan BLUD ini, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Jadi yang simpulannya Bapak dan Ibu, sekolah ini memerlukan hukum, memerlukan payung hukum agar semua aktivitas yang tadi tentang TEVA, tentang aset yang dimiliki sekolah bisa dipayungi oleh hukum sehingga sekolah lebih termotivasi untuk mengembangkan TEVA-nya, lebih termotivasi untuk mengembangkan tadi unit produksinya, sampaikan Pak Turijin, sehingga akan betul-betul menjadi optimal. Sekolah ini akan menjadi optimal. Baik. Selanjutnya, sebenarnya dan Ibu, sudah ada impres ini. Di impres itu sudah ada pesan, sudah ada amanat untuk Menteri Keuangan. Jadi amanat untuk Menteri Keuangan, yaitu untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan keuangan. Teaching factory, sudah sangat jelas di situ. Di SMK yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dan melakukan deregulasi peraturan yang menghambat pengembangan SMK. Ini pesan jelas. Pesannya sudah jelas, tetapi aturannya ini yang belum keluar. Sehingga Direktorat SMK, Dirjen Vokasi, itu berinisiatif bekerjasama dengan Kemendagri untuk menyusun pedoman pembentukan BLUD di SMK negeri. Jadi sekarang pedomannya sudah ada Bapak dan Ibu. Bagaimana kegiatannya untuk kegiatan kali ini untuk SMKPK, apa kegiatannya nanti akan kami sampaikan di akhir presentasi saya ini. Jadi Bapak dan Ibu sudah ada pesannya, tapi pesan itu ke Menteri Keuangan belum terrealisasi, sehingga kami kerjasama dengan Kemendagri untuk menyusun pedoman pembentukan BLUD SMK. Dan sekarang sudah diterbitkan menjadi surat edaran Kemendagri. Nanti bisa di-share ke Bapak Ibu materi untuk surat edaran ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di SNP 2018 juga ada amanat di situ bahwa SMK boleh mengelola keuangannya dengan menjadi BLUD. Sudah ada pesannya di situ. Jadi sudah jelas Bapak, Ibu semuanya bahwa aturannya sudah sangat jelas. Bahwa SMK boleh melaksanakan BLUD. Ada aturan-aturan lain, saya pikir nanti Bapak dan Ibu bisa membacanya sendiri. TEPA tadi sudah disampaikan Pak Turijin, jadi saya tidak akan sampaikan lagi, nanti akan di-share saja Bapak dan Ibu. Saya langsung saja kepada BLUD, yang khusus BLUD ya, Bapak dan Ibu. Bentar. Langsung pada BLUD. Oke. Baik, kepada Ibu. Saya langsung kepada BLUD saja. Supaya waktunya cukup. Nah ini. Jadi BLUD itu adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas Badan Daerah SMK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Jadi pada umumnya Bapak dan Ibu kalau menggunakan fasilitas negara, apapun hasilnya itu harus di-store ke pemerintah daerah. Jadi harus di-store, itu aturan yang umum. Tetapi BLUD ini memberi kebebasan pada sekolah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Jadi uangnya dikelola secara mandiri, dimanfaatkan secara mandiri, direncanakan, dimanfaatkan, dan dilaporkan secara terus-menerus ke pemerintah daerah. Jadi sekolah bisa memanfaatkan keuangan dari hasil teaching factory, unit produksi, dan lain sebagainya. Tidak perlu menyetorkan uangnya ke pemerintah daerah. Jadi itulah yang salah satu kenapa ini BLUD ini didorong di SMK supaya teaching factory-nya berkembang dengan optimal. Jadi BLUD SMK adalah SMK yang sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Baik, dan Bapak dan Ibu, tujuannya apa? Jadi supaya optimalisasi pelayanan pada masyarakat, Bapak dan Ibu, dengan pengelolaan keuangan berprinsip pada ekonomi dan produktif, serta penerapan praktek bisnis yang sehat. Jadi ini sebagai regulasi untuk membantu sekolah, Bapak dan Ibu, di dalam peningkatan pemanfaatan hasil produk belajar anak-anak, pemanfaatan aset, agar menjadi bisa bersaing dengan dunia kerja. Bisa bersaing dengan pihak lain. Karena proses pengelolaan keuangan itu tentu saja harus diatur sebagaimana dalam bisnis. Tapi tentu saja Bapak dan Ibu, utamanya, ini mohon catatan, utamanya untuk SMK adalah peningkatan kompetensi peserta didik. Jadi yang utama itu. Jadi BLUD ini utamanya untuk peningkatan kompetensi peserta didik. Jadi jangan untuk mencari laba sebesar-besarnya. Jadi itu bukan itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Dan yang kedua adalah meningkatkan kerjasama dengan dunia kerja. Jadi BLUD ini mendorong kemitraan yang lebih erat dengan dunia kerja. Bukan untuk bisnis semata. Baik, Bapak dan Ibu, jadi bagaimana manfaatnya? Ini adalah peningkatan pelayanan pada publik. Itu utamanya adalah peserta didik, karena kita di dunia pendidikan adalah peserta didik. Yang kedua adalah masyarakat umum, yang bagaimana efisiensi anggaran. Karena ini harus direncanakan sebagaimana perencanaan bisnis, Bapak dan Ibu. Jadi efisiensi harus betul-betul dihitung dengan betul, agar semua pendapatan bisa dikelola dengan sangat baik. Yang ketiga, otonomi pengelolaan keuangan. Jadi sekolah bisa mengelola keuangannya dari hasil tadi dengan secara optimal. Tanpa harus disetor, bisa dikelola secara mandiri oleh sekolah masing-masing. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu, bagi sekolah-sekolah yang sudah BLUD, siswa akan belajar secara lebih aktif, lebih lebih sering, karena di situ ada teaching factory yang tentu saja teaching factory-nya sudah profesional, yang setiap hari ada praktek yang menghasilkan produk atau jasa, sehingga siswa akan dilatih terus-menerus secara baik dan benar sesuai dengan di industri. Nah, ini tentu saja meningkatkan produktivitas dan kompetensi siswa. Yang lainnya Bapak dan Ibu, dari hasil BLUD tadi bisa memberi untuk misalnya memberi bahan dan alat, membuat gedung, penyiapan fasilitas yang lebih optimal, karena sudah tersedia dana dari BLUD. Jadi
dan Ibu tidak lagi menunggu-nunggu misalnya bantuan atau bos dan lain sebagainya, tetapi Bapak dan Ibu sudah bisa memanfaatkan dana BLUD ini untuk peningkatan kompetensi siswa, kompetensi gurunya. Ya, ini hanya yang terakhir ini sebagai apa ya, sebagai sampingan sebetulnya Bapak dan Ibu. Peningkatan kesejahteraan guru dan peningkatan infrastruktur itu sampingan saja. Tidak utama, tapi jadi utama bisa saja Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan BLUD ini memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh dari layanan kepada masyarakat. Layanan ke masyarakat itu artinya adalah siswa sendiri dan masyarakat umum. Memungkinkan mandiri dalam pembiayaan operasional, memungkinkan Bapak dan Ibu ya. Tetapi Bapak dan Ibu dulu ada pikiran dari sekolah, oh nanti kalau saya sudah BLUD, sudah tidak dapat lagi bantuan dari pemerintah. Itu tidak ada hubungannya Bapak dan Ibu. BLUD tetap, sekolah itu dapat bantuan dari pemerintah. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi ini BLUD itu adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan kompetensi siswa dan kerjasama dengan dunia kerja, dunia industri. Dan di sini yang terakhir ketiga meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan melalui pembelajaran yang nyata, yang memadai, berkesinambungan dan berstandar kompetensi dunia usaha. Baik Bapak dan Ibu, saya pikir nanti bisa dibaca, kita lanjut aja. Siapa negeri yang bisa memberikan BLUD atau membentuk BLUD di SMK-nya siapa saja SMK yang bisa. Ini di pedoman Bapak dan Ibu. Ada 3 yang SMK yang bisa, SMK negeri yang bisa. Pertama adalah memiliki hasil belajar TEPA, baik barang maupun jasa. Jadi kalau sekolah itu sudah memiliki hasil belajar TEPA, baik barang maupun jasa, tentu saja ini sudah layak untuk BLUD, Yang kedua adalah memiliki hasil unit produksi dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya pikir tadi Pak Turizin sudah menyampaikan apa itu unit produksi, apa itu TEPA. Dan yang ketiga, sekolah memiliki sarana dan prasarana dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah ini juga perlu diatur. Misalnya punya kolam renang, punya lapangan sepak bola, gedung yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Ini tentu saja sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat perlu dilindungi atau perlu disupport oleh BLUD ini. Ada fasilitas misalnya yang oleh dunia kerja untuk produksi dan lain sebagainya. Ini sosialisasi Bapak dan Ibu, bagaimana prosesnya untuk sosialisasi nanti ini akan dijelaskan oleh narasumber. Saya langsung saja ke Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu, besok ketika Bapak dan Ibu di program SMKPK ini minimal Bapak Ibu adalah menyiapkan persyaratan administratif. Jadi menyiapkan persyaratan administratif dan Bapak mengajukan ke Pemda untuk sekolah Bapak Ibu jadikan SMK yang menerapkan BLUD. Jadi ada persyaratan-persyaratannya. Ada persyaratan substantif, ada persyaratan teknis, dan ada persyaratan administratif. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang disiapkan di workshop nanti? Apa yang disiapkan di workshop nanti? Minimal Bapak dan Ibu, itu minimal Bapak dan Ibu membuat 4 dokumen. Jadi minimal Bapak dan Ibu adalah membuat 4 dokumen. Yaitu pertama adalah dokumen tata kelola. Yang kedua adalah dokumen Renstra. Yang ketiga dokumen SPM-nya, dan yang keempat adalah dokumen laporan keuangan. Jadi ketika besok Bapak dan Ibu program PK ini, SMK PK ini adalah minimal membuat 4 dokumen itu. Setelah 4 dokumen itu siap,
Bapak dan Ibu nanti bisa mengajukan ke pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi SMK Blood. Tetapi tentu saja Bapak dan Ibu, di daerah, pemerintah daerah itu punya regulasi. Jadi ada pemerintah daerah yang sudah punya SK Pergub tentang Blood. Ada provinsi yang belum punya SK tentang Blood. Misalnya saja yang ada SK Blood di provinsinya ada Jawa Barat, ada Yogyakarta, Jawa Timur, ada Sulawesi Selatan, ada NTB, ada Sumatera Barat. Yang di catatan kami ada provinsi-provinsi itulah yang sudah ada SK Pergubnya tentang Blood. Yang lainnya sedang proses. Nah ini Bapak dan Ibu yang belum ada Pergubnya, mohon Bapak dan Ibu sekolah ini untuk mendorong pemerintah daerahnya masing-masing untuk mengeluarkan Pergub tentang Blood SMK ini. Bapak dan Ibu, ini surat permohonan KS, ada pernyataan kepala sekolah. Nah ini ada dokumen tata kelola. Dokumen tata kelola ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan tadi sudah ada di pedoman penyusunan Blood SMK. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengisi aja, tidak terlalu sulit. Jadi di situ sudah ada narasinya, ada bagian yang masih kosong-kosong, nah itu yang akan diisi oleh sekolah masing-masing. Jadi tidak terlalu sulit karena sudah ada pedomannya. Terus yang selanjutnya Renstra, Renstra juga sudah ada dokumennya Bapak dan Ibu. Sudah ada dokumennya, Bapak dan Ibu tinggal mengisi saja bagian-bagian yang kosong disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Begitu juga dokumen SPM, dokumen laporan keuangan, itu sudah ada semuanya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu besok melaksanakan workshop Blood, minimal menghasilkan 4 dokumen ini dan tidak terlalu sulit. Saya pikir Bapak dan Ibu karena sudah ada pedomannya sangat jelas. Nanti Bapak dan Ibu nanti akan dinilai oleh tim penilai dari pemerintah daerah. Ini yang dinilai itu adalah surat pernyataan itu 10%, tata kelola, dokumen tata kelola 20%, Renstra-nya 30%, SPM-nya 20%, dan laporan keuangan 20%. Kalau nilai semuanya sudah 60, berarti Bapak sudah layak sekolah Bapak dan Ibu menjadi SMK Laksana Blood. Jadi sudah layak. Ini, nah ini hanya yang sementara ini Bapak dan Ibu, tapi mohon nanti dikoreksi juga ini ke daerah-daerah. Di Jakarta ini ada 10 SMK yang sudah Blood. Jawa Timur ada 20, sekarang sedang proses lagi, ada 60. Di daerah istimewa Yogyakarta ada 3 SMK. Di Jawa Barat ada 35 SMK. Dan yang kandidat, tapi saya dengar yang Sumatera Barat ini sudah SK-nya, tapi masih menunggu di Kemendagri 47. Di NTB juga begitu ya. Di NTB saya dengar juga sudah SK-nya sudah ada. Jateng ini yang masih proses. Nah ini mohon Jateng ini ada 6. Jateng ini agak spesial karena ada Pergub 50 ya. Untuk Jateng itu ada Pergub 50 tentang pengelolaan keuangan khusus Jateng ini. Memang Jateng ini agak, tetapi ada 6 yang sedang dikandidatkan untuk Blood SMK. Saya pikir itu Pak Samsa ya, Pak Samsa nanti materinya akan saya share Bapak dan Ibu. Jadi ini Blood ini khusus SMK negeri. Mungkin bagaimana pertanyaannya, kalau saya sudah Blood Pak? Ya kalau sudah Blood berarti bisa dialihkan untuk penguatan teaching factory-nya. Atau misalnya swasta Pak, bagaimana nih swasta? Ya dialihkan untuk penguatan teaching factory-nya. Saya pikir itu kalau memang Bapak dan Ibu yang sudah Blood atau untuk yang swasta. Ini khusus bagi SMK yang masih
SMK yang belum blood. Apa minimal produknya? Minimalnya itu tadi 4 dokumen persyaratan blood. Jadi ada persyaratan blood. Itu minimal. Outputnya itu minimalnya. Terima kasih Pak Samsa. Itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toto terkait dengan materi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Baik Pak Toto, mohon izin mungkin selanjutnya kami buka sesi tanya jawab Pak Toto ya. Boleh. Baik Pak Toto, Pak Turijin, mohon izin mungkin kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami persilakan 3 orang penanya yang dapat bertanya melalui raise hand atau chat Zoom. Baik, mungkin ini sudah ada Pak dari pertama dari SMKN 1 Pleret dari Bapak Ajang Sarif Hidayat. Baik Bapak dari SMKN 1 Pleret, mungkin bisa di-unmute Bapak. Halo Bapak. Bisa di-unmute Ibu? Iya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Pleret. Nah, kebetulan kan sekolah kami sudah melakukan sosialisasi Pak kemarin. Nah, kalau misalkan dananya itu nanti keluar, apakah bisa anggarannya itu nanti pelaporannya lunas bayar Pak? Untuk yang sosialisasi kemarin dimasukkan ya dimasukkan ke anggaran yang nanti masuk gitu Pak. Kalau saya gimana Pak Samsa langsung? Bisa silakan Pak, langsung Pak. Ibu ya, terima kasih Ibu dari SMK 1 Pleret ya. Pleret itu DIY ya, DIY. Purwakarta Bapak, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Sosialisasinya berarti Ibu 4 dokumen sudah punya? Jadi kan kemarin kebetulan sekolah-sekolah yang sekitar, karena kami kan sudah SMKPK dari tahun kemarin. Nah, jadi sekolah-sekolah sekitar itu kita sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah sekitar tentang implementasi kurikulum Merdeka gitu Bapak. Menjadi narasumber Pak, guru-guru kami di kebetulan SMK kami SMKPK, jadi sekolah-sekolah sekitar itu meminta narasumber dari kami. Jadi kami langsung setelah mendapatkan pelatihan selama 10 hari, kami langsung implementasikan di sekolah untuk mempersiapkan narasumber untuk sekolah-sekolah yang akan menerapkan Merdeka Belajar di Kabupaten Purwakarta. Setelah selesai, kami langsung sebar guru-guru kami menjadi narasumber. Nah, kegiatan implementasi 10 hari itu, apakah bisa lunas bayar? Gitu dari dana SMKPK, karena dananya memang belum keluar, tapi kami karena kebutuhan dilaksanakan duluan. Terima kasih Bapak. Baik, ini saya sangka tentang blood ini. Nanti ini ke ini ya Pak Mas Samsa ya, nanti mungkin dari panitia atau dari SDM ya yang mau ini. Saya sangka tentang blood. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak terkait dengan BLUD ini. Oh baik. Ya. Kalau berdasarkan penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, itu kan salah satu syarat atau kriteria SMK bisa mengajukan menjadi SMK Blood adalah dia harus sudah memiliki teaching factory atau setidaknya unit produksi, kan demikian Pak ya? Ya. Nah ini kalau misalkan sekolah kami itu membuat unit produksi yang barangnya tidak, apakah barangnya itu jasanya itu harus sesuai dengan kompetensi yang diajarkan kepada siswa, atau boleh memproduksi barang lain tetapi yang berorientasi pada profit oriented begitu Pak. Jadi tidak bergantung kepada kompetensi yang dipelajari oleh siswa. Satu contoh misalkan siswa anak teknik mesin, teknik pemesinan. Unit produksinya tidak membuat produk-produk berupa komponen-komponen mesin, tetapi lebih diarahkan pada produk-produk yang layak jual dan lebih berguna bagi masyarakat. Contoh produk-produk pengelasan misalkan. Apakah itu diperbolehkan atau tidak Pak? Terima kasih. Makasih Pak. Bapak dan Ibu, jadi
sebenarnya Bapak dan Ibu, yang diutamakan adalah peningkatan kompetensi peserta didik. Utamanya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya menyewakan lahan dan sebagainya, saya pikir rasa-rasanya sih bagi kami dari perspektif SMK, perspektif pendidikan vokasi, sebaiknya jangan blood lah gitu ya. Jadi blood itu utamanya adalah ketika kita kan untuk meningkatkan kompetensi peserta didiknya. Itu dari perspektif pendidikan Pak ya, dari perspektif kita pendidikan vokasi. Tetapi ini mohon maaf ya, dari perspektif blood itu berbeda gitu ya. Jadi dari blood, kalau blood itu perspektifnya apapun hasilnya ya bisa saja gitu. Kalau itu perspektifnya blood. Jadi blood itu tidak apakah itu hasil penjualan unit produksi, sewa lahan dan sebagainya. Tapi kalau saya sarankan Bapak dan Ibu, karena ini kita pendidikan, diutamakan adalah dari hasil proses belajar siswa. Jadi proses belajar siswa. Toh kalau dari unit produksi, saya pikir kalau sampingan-sampingan aja Pak, kalau saya. Jadi apakah itu misalnya unit produksi, sewa lahan, aset, ya itu sampingan saja ya. Tapi yang utamanya adalah dari proses belajar siswa. Walaupun Bapak dan Ibu mohon maaf ya, kita misalnya belum punya TEPA yang canggih lah gitu ya. TEPA-nya ya baru TEPA yang sangat nggak masalah Bapak dan Ibu. TEPA-nya misalnya ya ada bengkel motor tapi bengkel motornya masih kecil-kecilan, itu tidak masalah Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak harus TEPA yang luar biasa. TEPA yang misalnya hanya menghasilkan 1 juta, 2 juta gitu ya. Sebenarnya bisa saja sudah blood ya. Bisa. Tapi silahkan lah efisiensi efektivitasnya. Dan SMK PK ini memang didorong untuk blood Bapak dan Ibu. Didorong untuk blood. Itu sementara Pak Ajang ya, Pak Ajang. Ya. Mohon gitu Pak Ajang. Baik, Pak, mungkin Pak Tur ada tambahan Pak Tur? Ya, dikit Pak. Jadi ini tambahan saya. Jadi betul. Jadi kalau Bapak unit produksi itu produknya bisa tidak sama dengan kompetensinya. Ya, jadi kalau itu unit produksi. Jadi memang kalau unit produksi betul itu orientasinya adalah keuntungan ya. Tapi kalau TEVA itu orientasinya adalah kompetensi oriented. Ya. Jadi kalau TEVA itu harus sama dengan kompetensinya. Itu Pak Jan ya. Jadi silahkan saja Bapak Ibu, tadi Pak Ketua menjelaskan. Jadi kita memang asetnya kan kita ada aset biologis, kalau pertanian kan itu ada kuda, ada kambing ya, itu biologis. Kita juga asetnya termasuk Bapak Ibu aset ya. Itu blood itu kalau sudah aset-asetnya ini memang mengeluarkan dolar ya, apalagi dolarnya kalau sudah miliaran, itu kan nanti jadi ada gula, ada semut ya Bapak Ibu. Itulah kita memang lagi mencari payung yang barangkali payung hukum yang paling pas. Namun demikian memang yang sementara ini adalah blood Bapak Ibu. Tadi Pak Toto menjelaskan, seyogianya sebenarnya Kementerian Keuangan ya yang harus merumuskan aturan yang simpel, yang tidak berbelit-belit, yang sangat sederhana untuk melindungi proses ataupun dari input output, proses outputnya TEPA itu adalah Kemenq, tapi sampai sekarang memang belum ada Bapak Ibu. Jadi saya kira itu Bapak Ibu ya. Jadi betul sekali Bapak Ibu. Jadi unit produksi produknya bisa tidak sama dengan kompetensinya, karena itu kan orientasinya adalah keuntungan, dan pekerjanya bukan hanya siswa ya, bisa gurunya. Kalau barangkali sudah industrinya minta produknya sangat banyak, Bapak Ibu juga bisa nyewa nyewa orang luar ya untuk mencapai target yang diinginkan oleh oleh pengguna. Pada prinsip Bapak Ibu kita mengupayakan, kita mendorong Bapak Ibu baik unit produksi maupun TEVA itu kalau bisa
mengikutsertakan siswanya, ya. Jadi apapun kita berorientasi maunya siswa itu diikutsertakan, ya. Jadi barangkali kalau unit produksi butuh ya siswanya. Cuma hati-hati Bapak Ibu, kalau unit produksi kan sebenarnya sudah termasuk kerja, ya. Jadi anak siswa kita, anak didik kita itu belum boleh menjadi karyawan, ya, karena unit produksi kan pasti kita harus ngitung harus dibayar berapa, kan gitu kan. Jadi hati-hati nih, karena ada pengalaman di satu sekolah yang menyertakan anak didiknya unit produksi, ketahuan sama masyarakat sehingga dilaporkan oleh KPAI. Tapi kita alhamdulillah karena kita memang kalau unit produksi itu memang akhirnya diasumsikan sebagai mode pembelajaran itu dilengkapi dengan perangkat pembelajarannya. Ya, kalau perangkat pembelajaran ada itu memang masih bersifat pembelajaran, ya. Jadi saya kira kita harus pandai-pandai, jangan sampai nanti ada masyarakat yang melaporkan ke KPAI. Saya kira itu Pak Toto. Terima kasih Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Toto, Pak Turijin. Baik, Bapak dan Ibu, diingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya pertanyaan sesuai dengan materi pada sesi siang ini, yaitu mengenai TEPA dan BLUT. Untuk di luar pertanyaan tersebut, nanti akan ada sesinya sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin Pak Toto, Pak Turijin. Iya, silakan. Pertanyaan dari SMKN 1 Kubu Tambahan, Bapak Tony, selamat. Bapak, mungkin bisa di-unmute, Bapak. Baik, silakan Bapak. Baik, Om Swastiastu, selamat siang. Bapak. Selamat siang, Pak. Izin Bapak bertanya, Pak. Kebetulan tadi saya lihat data dari Provinsi Bali belum ada untuk BLUD, Pak, tadi yang Bapak tampilkan di sana. Itu. Yang saya tanyakan, Pak, kebetulan kita di sekolah sudah ada unit TEPA, Pak. Ada 3 ya unit TEPA kita. Untuk pengembangan BLUD, adakah batas minimal unit produksi yang harus dikembangkan sehingga bisa kita mengajukan BLUD? Misalnya UP-nya 1, misalnya UP tentang kita punya SIP market, Pak, yaitu pembuatan dodol di sana, kemudian ada SIP laundry sama SIP home service, Pak. Ada pembuatan produk 1, kemudian service 2, gitu. Secara persyaratan atau secara hukum, berapa minimal unit produksi yang harus kita lampirkan sehingga kita bisa menentukan BLUD. Itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tony. Dari Bali, Pak, ya? Bali? Iya, Bapak. Ya, Bali. SMK 1 Kubu Tambahan. Om Swastiastu, Pak Tony. Baik. Gini Pak Tony, Bapak dan Ibu, jadi BLUD ini pada prinsipnya nggak ada batasan, Pak. Jadi tidak ada batasan, misalnya TEPA-nya baru 1 konsentrasi keahlian, atau TEPA-nya baru menghasilkan 10 juta sebulan, gitu, atau sudah 100 juta, atau sebagainya. Jadi sebetulnya nggak ada batasan, Pak Tony. Nah, yang perlu diperhatikan oleh sekolah kan, salah satunya ya, ketika ada uang masuk, misalnya ada hotel, ada apa gitu, digunakan masyarakat. Itu pasti ditanya, Pak. Ditanya, uangnya kemana? Ada, Pak, ditanya di Jogja itu. Oh enggak, Pak, ke inspektorat. Ini kan ada orang tidur. Enggak, Pak, ini gratis. Pak, tidurnya itu karena ini tamunya gratis. Itu masalah juga, Pak. Jadi nggak bayar pun masalah, gitu. Apalagi kalau bayar. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya tidak ada batasan. Seberapa besarnya harus BLUD, atau seberapa luasnya BLUD sekolah itu bergerak di dalam teaching factory, jadi atau unit produksi tadi, tidak ada batasan. Ketika ada proses belajar itu, proses belajar menghasilkan produk, barang dan jasa itu menghasilkan rupiah. Nah, ini sebetulnya sudah sepantasnya sekolah itu mulai menerapkan BLUD.
atau mungkin ada aturan lain. Tapi sementara yang ada adalah blood itu Pak Tony. Karena kalau tidak akan jadi masalah gitu ya Pak Tony ya. Saya pikir Oke, itu siap. Pak Tony tidak ada batasan Pak Tony. Oke, siap Bapak. Berarti intinya dalam pengajuan blood itu ada proses and managing Pak ya? Iya Pak. Jadi Bali tentunya paling aktif nih Pak, dari BKAD-nya paling aktif, tapi kelihatannya ada proses apa yang sehingga sampai saat sekarang ini belum ada pergubnya. Kalau pengetahuan saya kan sih sudah ya. Jadi paling aktif Pak, mungkin Bapak bisa nanti menggugah kembali provinsi Pak untuk gubernurnya, Bapak Gubernur menerbitkan pergub ini Pak, pergub tentang blood SMK Pak Tony. Mudah-mudahan lah Pak Tony, dengan ada SMK PK ini kan memang didorong untuk SMK. Baik, itu Pak Tony, kira-kira Pak Tony. Lagi satu Pak. Oh, Lagi boleh. satu. Boleh. Adakah batasan minimal penghasilan atau income yang kita harus capai ketika kita mengajukan blood Pak untuk satu TEPA atau satu unit produksi? Tidak ada Pak Tony, tidak ada. Tapi biasanya provinsi Pak, provinsi kan selek. Oh ini yang potensial gitu, baru diberi izin Pak. Biasanya begitu Pak Tony. Jadi sebetulnya batasan nggak ada sih, nggak ada Pak Tony. Tapi biasanya provinsi lah yang sangat selektif. Oh sekolah ini udah wajar nih ada blood. Sekolah ini belum gitu. Begitu Pak Tony. Oke, siap. Terima kasih Bapak informasinya. Sama-sama Pak. Baik Pak, mungkin sudah cukup jelas Pak ya, Pak Tony. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari SMKN. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari SMKN 1 Baula, Bapak Sufan Koduku. Bapak, bisa di-unmute Bapak? Halo, Bapak. SMKN 1 Baula. Bisa di-unmute, Bapak? Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ini, Bu, Pak, apakah harus dengan instansi pemerintah daerah saja, atau bebas kita menentukan institusi pasangan? Sebab terus terang saja, Pak, kami di SMK 1 Baula ini atau di SMK 2 Kolaka sekarang akibat perubahan nama itu berada di lokasi daerah tambang nikel. Seperti di sini ada PT Antam dan PT Vale yang merupakan perusahaan besar yang mengelola nikel tersebut, khususnya di kabupaten, pada umumnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, itu inti pertanyaan saya, Pak, apakah memang harus dengan pemerintah daerah saja, atau bisa kita mengurus atau bekerja sama dengan institusi pasangan-pasangan tersebut, di perusahaan-perusahaan besar tersebut. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik Pak. Pak siapa tadi namanya ya? Pak Supah ya? Pak Supah ya? Baik. Baik Pak Supah. Wah ini masih di-unmute nih Bapak. Luar biasa Pak. Jadi Bapak, kalau kerjasama dengan dunia kerja, itu saya pikir hal yang harus ya wajib lah bagi SMK Pak. Jadi sesuatu ada blood dan tidak ada blood, kerjasama dengan dunia kerja itu wajib hukumnya bagi SMK. Kerjasama dengan dunia kerja sebetulnya SMK itu tidak ada gitu. Tidak ada. Nah, Bapak dan Ibu, dengan demikian, Pak, jadi itu adalah untuk pengembangan blood itu dasarnya memang harus ada kerjasama dengan dunia kerja. Tetapi Bapak, Pak Supah, yang menetapkan blood di SMK itu atau tidak blood SMK itu adalah pemerintah daerah, Pak. Jadi yang menetapkan pada satu sekolah itu blood dan bukan blood itu adalah pemerintah daerah. Regulasinya dari pemerintah daerah. Jadi tidak bisa regulasi itu keluar dari dunia kerja. Jadi dunia kerja adalah bagian dari implementasi blood di sekolah.
Tetapi regulasi SMK itu menerapkan blood atau tidak menerapkan blood itu adalah pemerintah daerah, Bapak. Jadi tidak bisa di luar itu. Jadi Direktorat SMK pun tidak bisa, Pak, menetapkan sekolah ini menjadi blood. Sekolah itu bukan blood, tidak bisa, Pak. Direktorat SMK saja tidak bisa, yang bisa hanya pemerintah. Saya pikir itu, Pak, supaya sudah cukup jelas apa enggak ya? Bagaimana Pak? Apakah sudah cukup jelas Pak? Baik, sudah cukup jelas mungkin Pak ya. Baik, mungkin mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin langsung saja, mungkin Bapak dan Ibu, baik, Bapak kami ucapkan terima kasih kepada Pak Turijin, Bapak Turijin dan Bapak Toto. Terima kasih Pak Samsa. Ya, Selamat baik, untuk Pak. Bapak Ibu semuanya ya, Bapak dan Ibu. Kerja keras membuat sekolah lebih hebat. Terima kasih semuanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Turijin dan Bapak Toto atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon izin, mungkin untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Mbak Linda selaku MC. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hamzah yang telah memandu sesi pertama ini. Dan terima kasih untuk juga Pak Turijin dan Pak Toto yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Baiklah Bapak dan Ibu, kita menuju Isoma dulu. Sekarang pukul 12.32. Kita kembali lagi jam 13.30 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu ya untuk melanjutkan materi dan sesi diskusi. Baik, jadi untuk sekarang Bapak dan Ibu dipersilakan untuk Isoma terlebih dahulu. Recording stopped.